Sekarang lalu tes 1 2 3 tes 1. Belum ada nih. Tes 1 2 tes. Ini matiin banyak. Tes 1 2 tes 1 tes 1 2 tes 1. Coba pakai mic ya. Suaranya Tes, paling tes 1 2 3. suaranya kedengeran ya? Tes, Kedengeran. kedengaran Pak. Coba pakai audio TV bang. Audio TV. TV TV. Tes, tes, Coba tes kedengeran. 1 2 3. Sorry enggak? Enggak juga ya. Kayaknya lebih jernih Pak. Iya. Speakernya terlalu dekat ya. Coba gimana? 1 2 3. Tes 1 2 3. Enak dengar ya? Eh, lebih bulat. Iya. Tes TV, tes TV. Nemoho. Tes 1.
Ayo, tes satu ya. Satu.
Ini. Hmm? Apa ketik gambar? Lalu lagi gangguan situ. Selamat pagi, Bapak Ibu. Nah ini nah. Suara saya gimana Bu? Terdengar di sana? Gimana? Jelas terdengar? Bukan ini. Lapor suaranya tak? Suara itu terdengar Bu? Suara saya gimana di sana? Jompul. Video Belum kuat ya Bu? Yang kedengaran. Belum kedengaran ya? Oh, dati gambar wong itu. Sudah yuk. Nah, emang itu dari situnya. Ini. Gimana Jam Ibu? itu. Sudah kedengaran suara saya? Yang pakai suara itu. Yang mana penjat? Selamat pagi Bapak Ibu. Iya. Tes suara. Ini kalau dia yang dia pengaruh. Pagi Kak Mita. Di sana Ibu. Ini nah, yang Cak Mahila paling itu. Daftar. Ah, Padrel mana? Ah, tidak. Oh. Ya. Tes suara 1, 2. Nana tadi minta. Tante ini langsung kan Pak. Yuk ngomong dulu. Minta ya saya. Dari yang sini tuh jadi apa? Orangannya. Iya. Betul nih, tahu ya, tahu. Ya. Ya, aku udah berubah dari tahun berapa? Dua tahun.
1920. Ya, kalau punya kami 2018 2019. Dia juga masih dia kan Januari 25 Januari 19. Terus untuk riwayat jabatan diambil juga siapkan SK jabatannya. Ya. Tadi seperti jabatan kan kita kami dulu pernah sudah tuh itu lagi rasakan Yang terakhir aja Bu. 2 tahun terakhir baru. Yang terakhir itu langsung kasih yang di bawah ada berita terbaru. Di sini kita buka nasional selengkapnya. Di situ Ya modem gitu ya. Beli di Kominfo. Kita lapor beli ke Bagaimana? Apakah sudah siap semua? Mantap itu Pak. Mohon izin Bapak Ibu, saya mute all ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, suaranya, speakernya saya mute dari sini. Dari tanggung jawab. Oke, terima kasih. Mohon. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini dengan segala keterbatasan dan juga waktu yang kayaknya mendesak atau kadang berubah-ubah dari jadi pemutakhiran data mandiri ini sesuai dengan surat BKN sebenarnya tanggal 12 Agustus sampai dengan 11 September. Namun ternyata di sistem berubah menjadi tanggal 15 Agustus sampai dengan 14 September. Setnya di mana? Setting ya. Itu. Oke. Ini mohon maaf. MySAPK juga sering ada kendala. Sering kendala maksudnya itu terkadang nyambung, terkadang juga putus ya Bapak Ibu ya. Barusan pagi ini saya sudah khawatir. Untuk sekarang pun masih khawatir karena ternyata ada MySAPK sering error. Di SIASN pun untuk sistemnya verifikator approval ternyata juga sering terkendala. Jadi yang untuk pemutakhiran data mandiri ini, fokusnya, coaching klinik hari ini adalah fokusnya untuk proses verifikasi dan approval bagi PDM instansi. Jadi yang bisa memverifikasi approval adalah nama-nama yang sudah kemarin saya share, walaupun mungkin ternyata ada SKPD atau instansinya ternyata salah dan sudah saya perbaiki.
Dan ada satu orang namanya dari BKPPP ya Pak ya, dengan Pak Firdaus itu ternyata satu orang tidak bisa masuk sebagai user, satu orang pengganti sudah masuk, namun saya belum set. Insya Allah hari ini saya set untuk nama penggantinya dari BKPP, Badan Keluarga Berencana, gitu ya. Jadi ini untuk setidaknya untuk apa? Untuk memperlihatkan bagaimana prosesnya. Tapi yang saya lihatkan ini bukan hanya sekedar proses verifikasinya, melainkan juga proses PDM-nya. Ternyata dari pada saat saya lihat dan kami lihat dari sini dari sisi admin, ada yang belum memilih verifikasinya, UNOR verifikasinya sesuai dengan unit kerja. Jadi ada yang salah masuk kamar. Seharusnya bukan di BKPSDM, tapi ternyata memilih BKPSDM. Seharusnya mungkin ada nanti yang memilihnya seharusnya bukan di instansi Bapak Ibu, kemungkinan ada yang memilihnya di Bapak Ibu. Jadi saya mulai ini untuk yang slide pertamanya ini. Jadi ini usul PDM-nya. Jadi usul pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK menjadi 15 Agustus sampai dengan 14 September 2021. Proses verifikasi 2 bulan, 15 Agustus sampai dengan 14 Oktober. Namun, proses ini akan dimonitoring evaluasi oleh BKN, insya Allah akan diperpanjang. Nanti melihat kondisi gimana kabupatennya, apakah sudah mencapai persenan yang sesuai dengan tingkat minimal dari BKN. Nah, ini prosesnya untuk MySAPK. Jadi Bapak Ibu yang berwenang di kepegawaian dan juga verifikator approver tidaknya dapat menjelaskan kepada ASN di lingkungan Bapak Ibu alurnya begini. Dan juga yang sudah ditunjuk sebagai verifikator dan approver bukan berarti tidak ikut PDM. Dan juga bukan berarti pemutakhiran data mandirinya melalui SIASN, tetap melalui MySAPK. Jadi verifikator atau approver tetap memutakhirkan datanya melalui MySAPK. Jangan melalui SIASN. Karena fokus kita saat ini adalah melalui MySAPK. Nanti kalau misalnya nanti ada petunjuk lebih lanjut dari BKN, baru kita laksanakan perbaikannya melalui SIASN. Ya. Jadi ini alurnya. Tempohari sudah waktu kita sosialisasi dan bintek sudah dijelaskan Mas Dimas bahwa login MySAPK memilih pemutakhiran data mandiri, dan satu lagi jangan lupa memilih UNOR verifikasi. Ini yang terpenting. Karena memilih UNOR verifikasi ini akan berdampak kepada siapa memverifikasinya, siapa mengapprovalnya. Kira pun salah, UNOR verifikasinya terpilih salah, seharusnya saya memilihnya BKPS. Saya memilihnya di dinas kesehatan atau di dinas lain-lainnya, Bapak Ibu boleh menolak usulan PDM saya. Jadi siapapun yang ternyata salah kamar masuk ke UNOR verifikasi Bapak Ibu, ternyata bukan ASN di lingkungan instansi Bapak Ibu boleh menolaknya dengan alasan
Silakan pilih honor verifikasi sesuai dengan instansi Bapak Ibu. Tidak itu BKN. Ini KTP. Ya. Tapi sekiranya tetap mau diverifikasi pun, mungkin kenal atau apa, silakan. Tapi efeknya adalah approvernya juga nanti akan kembali ke instansi honor verifikasi Bapak Ibu. Jadi akan lebih baik kalau honor verifikasi ini ASN-nya memilih sesuai dengan unit kerjanya. Jangan sampai salah. Tapi sekira pun salah, silakan kalau mau ditolak, boleh. Dengan alasan silakan pilih honor verifikasi sesuai dengan unit kerja. Atau sekiranya nanti tertolak juga atau gimana nanti, silakan hubungi admin SIASN di BKPSDM. Nanti ada 4 orang admin sini yang siap nanti sekiranya di verifikasi dari sana tidak bisa atau ada kendala, nanti dari sini akan coba bantu untuk memverifikasi dan mensupport usulan PDM. Nah, terus ASN yang sudah login ASAPK untuk memperbarui PDM-nya harus memverifikasi data dulu. Benar tidak? Cocok tidak? Tapi bukan berarti kalau sudah cocok, terus akan didiamkan, tidak perlu di PDM-kan. Tetap harus dimutakhirkan datanya. Jadi kalau nanti misalnya CLTN ya, cuti di luar tanggungan negara. Saya tidak punya CLTN. Saya tidak punya riwayat peninjauan masa kerja atau PMK. Bukan berarti saya harus mendiamkan, tidak memutakhirkan data tersebut. Tapi harus dimutakhirkan. Sekiranya datanya tidak ada, silakan diklik data sudah sesuai. Nanti kita coba lihatkan di sistem. Yang keenam, langkahnya menambah atau mengedit. Untuk saat ini, pemutakhiran data model ini khusus satu data saja. Satu data terakhir yang punya bukti fisik yang sah. Misal saya 3D, pangkat saya 3D. Sedang usulan pangkat 4A. Ya, 4A. Tapi di sistem sudah ada 4A, tapi yang saya punya SK fisiknya adalah 3D. Maka yang harus dimutakhirkan datanya adalah 3D. Kenapa? Karena saya yang punya SK-nya hanya 3D. Ya. Jadi yang dimutakhirkan adalah data terakhir yang mempunyai kekuatan hukum sah. Demikian juga untuk pendidikan. Pendidikan yang dimutakhirkan adalah pendidikan yang diakui secara kepegawaian. Misal saya dari 2A, dari 2C dengan pendidikan SMA. Pendidikan awal saya adalah SMA. Jadi saya mutakhirkan dulu SMA, saya upload ijazah SMA saya. Terus saya mutakhirkan data pendidikan saya yang terakhir, yaitu D3. Kenapa saya berani memutakhirkan data saya D3? Karena saya ada SK yang mencantumkan pendidikan saya terakhir, yaitu di SK pangkat saya 3A. Di situ tercantum pendidikan, tahun pendidikan terakhir. Tapi kalau tidak ada bukti fisik, bukti sah yang mencantumkan gelar, jangan dicantumkan. Walaupun ternyata ada S2 atau S3 atau S1. Jadi yang diupload ini, yang diupdate ini adalah data yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Atau setidaknya kalau ada yang sudah S2 ya, ada S2 tapi belum ada SK pencantuman gelar, SKPG yang dikeluarkan secara sah oleh Pak Bupati, setidaknya ada surat
dari BKN yang menyatakan bahwa ini sudah valid atau sudah bisa mencantumkan gelar. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengupload itu, silahkan, tidak apa-apa. Karena nanti prosesnya juga untuk pendidikan ini juga tidak berhenti di approver kita di BKB di Pemerintah Kabupaten Oku, tapi akan berhenti di BKN. BKN yang akan nanti khusus memverifikasi, memvalidasi, terus mengupload untuk pendidikan dan kepangkatan. Jadi walaupun Bapak Ibu upload, terus di-approve juga, sampai dengan di-approve di unit verifikasi, nanti akan kembali ke BKN untuk masuk. Apakah ada buktinya atau tidak, nanti di sana. Itu poin nomor 7 ya Bapak Ibu, mengunggah dokumen pendukung. Dan juga hati-hati, bagi yang ASN-nya mengupload, dan juga bagi verifikator approver, tolong diperhatikan. Misalnya SK 3D, riwayat pangkat yang diupdate, misalnya pangkat 3D, tolong diperhatikan SK-nya sesuai tidak. SK yang di-uploadnya 3D. Misal saya pangkat 3D, maka saya harus mengupload SK pangkat 3D. Tidak boleh yang lain-lainnya. Jadi dicocokkan dengan riwayat yang dimutakhirkan. Ini dari sisi ASN ya Bapak Ibu ya. Jadi memeriksa kembali usul pemutakhiran dan kirim pengajuan. Nanti ada ininya, ada riwayat atau histori pengajuan. Coba saya lihatkan untuk PDM-nya. Kalau seperti ini, oh, enggak ada. Nah, ini Bapak Ibu dokumen yang di-upload. Ada yang wajib dan ada opsional. Jadi profil itu tidak ada yang di-upload, ya. Nanti kita share juga di ini di materi. Jadi ada 12 riwayat ini tidak semuanya harus diupdate untuk saat ini ya Bapak Ibu ya. Untuk ke depan nanti PDM kan diperkenankan untuk dibuka terus. Tapi untuk jadwalnya PDM ini yang diwajibkan adalah update satu data, ada yang ya minimal setidaknya satu data. Ada yang lebih dari satu data yaitu SKP 2 tahun terakhir ya. Yang bersifat opsional boleh tidak ada, yang bersifat wajib harus ada. Ijazah, transkrip nilai. Ijazahnya, pendidikannya boleh diupload semua untuk dari SD, SMP sampai dengan terakhir, atau pendidikan terakhir yang diakui secara kepegawaian. Ya Bapak Ibu ya. Atau setidaknya memiliki kekuatan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang sah. Setidaknya atau kalau belum ada tercantum di SK pangkat, tidaknya ada surat dari Kepala BKN yang menyatakan bahwa ini sudah bisa dipergunakan. Bukan hasil print profil dari subit kita ya Bapak Ibu ya. Di subit kita memang ada, di subit data dan informasi memang kewenangannya ada print profil yang mencantumkan seluruh data pangkatan sampai dengan pendidikan, namun tidak bisa menjadi alat yang sah bahwa ini pendidikannya sudah tercantum, pangkatnya sudah masuk, tidak bisa menjadikan dasar hukum. Jadi yang menjadikan dasar hukum adalah yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang sah. Mungkin Pak Kaban BKPSDM, Pak Sekda, Pak Bupati, atau Pak Kepala BKN. Tapi untuk print profil tidak menjadi alat yang sah untuk pencantuman gelar atau yang lain-lain. Ya.
Misalnya untuk di gaji atau untuk di kepegawaian, tidak. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu 12 riwayat beserta dokumen yang harus diupload. Ya. Nanti kita share juga. Nah, ini alur verifikasi. Yang tempo hari dijelaskan di sini. Beda dengan MySAPK. Jadi MySAPK itu hanya untuk memutakhirkan data. Verifikator juga, approver juga harus memutakhirkan data. Jangan sampai nanti sibuk verifikasi, sibuk mengapprove atau melakukan cek terhadap usulan PDM, tapi tidak mengusulkan PDM melalui MySAPK. Jadi harus, ya seperti saya pun juga sudah satu demi satu berusaha untuk memenuhi usulan PDM. Ya, jangan sampai nanti terlena terus menganggap bahwa karena saya sudah menjadi verifikator atau approval, jadi saya tidak harus melalui MySAPK. Jadi tetap harus melalui MySAPK. Jadi itu sementara saya mau lihatkan yang untuk pemutakhiran data di MySAPK. Jadi ini saya sudah login. Saya sudah login ke MySAPK. Progress reportnya ada di atas. Progress Anda 7 dari 12 yang selesai. Ya. Jadi ini tandanya. Kalau hijau berarti sudah selesai, maksudnya sudah selesai di sisi saya ya Bapak Ibu ya, bukan di sisinya verifikasi dan approver. Belum selesai berarti saya harus menyelesaikan riwayat-riwayat yang bertanda merah. Di sini, di atas, di kolom atas, ada kategori dan histori pengajuan. Ini kategorinya yang memperlihatkan bahwa ini riwayat ubah profil sudah selesai, riwayat pangkat golongan sudah selesai, namun apakah sudah terverifikasi? Belum tentu. Jadi saya harus lihat di histori pengajuan. Di sini. Diklik di sini, maka nanti di sini mengusulkan update data mandiri, progresnya, mengusulkan data riwayat iklan, input berkas, mengusulkan perubahan riwayat daftar keluarga, input berkas juga, jadi belum terverifikasi, mengusulkan perubahan riwayat golongan, terverifikasi di instansi. Jadi ini untuk riwayat golongan ini sudah terverifikasi. Ya. Kita kembali ke kategori. Saya coba riwayat golongan. Kalau riwayat golongan sudah dimutakhirkan, di sini di sebelah kanan sekali ada tanda 3 ya, 3 titik ini tidak aktif lagi. Kenapa? Karena ini sudah saya mutakhirkan. Coba saya balik ke pendidikan yang belum saya mutakhirkan ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat di riwayat pendidikan ada sekolah dasar, SMP, SMA, D3 Poltek, ini di sebelah atas sekali ini ada ya. Kalau diklik tanda ini ada ubah data. Ya. Di ubah data, saya harus memasukkan nama sekolah saya gitu ya. Terus tahun kelulusan, tanggal tahun lulus, nomor ijazah dan sebagainya.
termasuk juga gelar. Karena ini bukan pendidikan pertama saya, waktu saya menjadi CPNS, maka saya tidak diperkenankan untuk mengklik pendidikan pertama. Jangan diklik. Jadi kemungkinan ada Bapak Ibu ini atau ASN di lingkungan Bapak Ibu yang pengangkatan CPNS-nya bukan pendidikan yang sekarang. Mungkin ada yang dari SMA atau dari D3 atau ada dari S1, tapi sekarang pendidikannya sudah berubah. Jadi pendidikan pertama ini adalah maksudnya adalah pendidikan awal pengangkatan sebagai CPNS. Ya. Ini ijazah yang tadi yang di scan tadi. Jadi saya coba masukkan ini. Tanggal lulus saya adalah 4 Agustus 1999. Nomor ijazah 005317. Oke, kalau data semua sudah lengkap, baru bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Upload dokumen SK pencantuman gelar. Upload ijazah, upload transkrip. Ini SK pencantuman gelar opsional. Kenapa opsional? Karena di SK pangkat nanti kelihatan apakah gelar pendidikan ini sudah tercantum atau belum. Saya coba upload ijazah dulu. Ya, kan. Oke, ini sudah hijau. Kenapa saya tidak mencantumkan mengupload SK pencantuman gelar? Karena di SK pangkat saya 3D sudah ada pendidikan saya yang terakhir yaitu D3. Oke, lanjut. Oh iya, transkrip nilai tidak boleh kosong. Kebetulan saya belum upload transkrip, belum saya scan juga, ya. Jadi saya tidak bisa lanjut. Jadi untuk selanjutnya dikasih pengertian dengan teman-teman ASN yang mengajukan usulan PDM melalui MASAPK, dokumen harus lengkap. Jadi transkrip nilai, ijazah juga harus masuk. Nah, kalau nanti sekiranya selesai, seperti ini nanti, warnanya menjadi hijau. Ya. Oh, satu lagi, ini tadi yang saya lupa, harus memilih unit organisasi ya Bapak Ibu ya. Ini yang hal yang penting. Ya. Jadi ini harus dipilih di awal. Di awal pada saat mengajukan usul pemutakhiran data mandiri. Dinas Kesehatan atau apa. Silakan dipilih dari sini. Honor verifikasi menyesuaikan dengan unit kerja, kecuali di kelurahan. Di kelurahan itu honor verifikasinya ada yang di kelurahan. Kalau di Kecamatan Batu Raja Barat, honor verifikasinya ada di kelurahan masing-masing. Jadi yang kerjanya di Kelurahan Tanjung Agung, terus Talang Jawa atau apa, honor verifikasinya pilih kelurahannya. Terus di Kecamatan Batu Raja Timur ada unornya yang dari 3 kelurahan, yaitu kalau nggak salah Sekarjaya, Kemalaraja, sama di Batu Raja Permen, kalau nggak salah. Jadi untuk kelurahan yang tidak ada unor verifikasinya di daftar, dipilih kecamatannya. Ya. Sedangkan untuk sekolahan, SD, SMP, TK, unor verifikasinya adalah Dinas Pendidikan. Demikian juga yang bekerjanya di UPTD Puskesmas. Honor verifikasinya adalah Dinas Kesehatan. Ya. Jadi Dinas Kesehatan nanti kerja keras memverifikasi
sekitar 750-an. Terus dinas pendidikan ada sekitar 2.200-an. Ya. Ada 10 verifikator di dinas pendidikan. Dan di rumah sakit sekitar 450 ASN ya kalau nggak salah ya, atau 400-an ya. Jadi verifikasinya di rumah sakit itu aja. Tapi menjadi kerja keras ya. Kenapa? Karena dari beberapa verifikator ini ternyata ada yang CPNS. Oke, saya diperkenankan tetap. Namun mungkin nanti terkendala pada saat latsar ya, nanti di take over oleh yang sedang tidak latsar ya. Oke, ini Pak yang dari sisinya MAESAPK ya. Jadi ini Bapak Ibu minta tolong, minta bantuannya menjelaskan nanti dengan ASN di lingkungan Bapak Ibu begini MAESAPK. Bukan menjadi momo atau menjadi ini mungkin karena banyak bahan uploadnya ya. Tapi kembali lagi yang dimutakhirkan itu adalah data terakhir, cukup data terakhir, tidak perlu seluruhnya, kecuali data keluarga. Riwayat keluarga ini sudah saya upload, sudah saya update, tapi karena ternyata scan akte anak harus diupload juga, akhirnya kondisinya menjadi merah atau belum selesai, ya. Ntar saya lihatkan lagi. Jadi histori pengajuannya dilihat lagi. Nah, kondisinya seperti inilah MAESAPK karena kayaknya selalu diperbaiki, sedang maintenance atau sedang error atau sedang diakses high dari semua kanrek. Jadinya seperti ini. Jadi harap bersabar, sekiranya nanti error atau tidak ada pilihan UNOR verifikasi, sarankan untuk berhenti dulu. Jangan update dulu sampai dengan muncul semua UNOR verifikasi. Ya. Oke, baik. Itu dari sisinya MAESAPK ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sekarang mau memperlihatkan yang tugasnya sebagai SIASN verifikator. Verifikator approver tugasnya di SIASN, bukan di MAESAPK. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu. PDM pemutakhiran data mandiri ini bisa melalui MAESAPK dari HP atau dari web melalui laptop atau dari PC. Tapi saya sangat menyarankan melalui PC. Jadi jangan update-nya melalui HP. Kenapa? Karena medianya, screen-nya, layarnya, tampilannya menjadi terbatas kalau di HP. Terus juga kalau mau mengupload sedikit lebih rumit. Akan lebih baik kalau menggunakan HP atau kalau menggunakan laptop atau PC, ya. Dan tentu saja konektivitas internetnya lebih stabil. Akan lebih baik kalau menggunakan laptop atau PC, ya. Ini saya screen yang untuk sisi SIASN instansi. Jadi ini khusus Bapak Ibu yang sudah diberi role kewenangan sebagai verifikator, ya, verifikator instansi. Jadi loginnya adalah melalui kamu yang ini, Bapak Ibu ya. HP kamu, yang kita. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti login ke SIASN dengan catatan sudah aktivasi MAESAPK ya Bapak Ibu. Jadi siapapun yang verifikator yang belum aktivasi MAESAPK tidak bisa login ke SIASN. Jadi pastikan
bahwa Bapak Ibu yang dipilih sebagai verifikator dan approver sudah aktivasi login MySAPK ya agar bisa login ke SIASN. Jadi ada dua sistem yang dipakai Bapak Ibu, yaitu MySAPK untuk update data mandiri Bapak Ibu ya sebagai ASN-nya, dan satu lagi sistem informasi aparatur sipil negara ya, aparatur sipil negara, siasn.bkn.go.id ya. Jadi kalau Bapak Ibu login, nanti tampilan seperti ini di menunya di sebelah kiri ya. Nanti yang verifikator atau approver yang ternyata belum ada tampilan begini, tolong infokan ke kami, kabari ke admin di BKPSDM. Nama ini tidak tampilannya Kak? Sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya ada satu lagi menu untuk approver. Tidak tahu ini hanya muncul 3. Nah, laporkan. Layanan permajaan ya. Nanti 82 inbox usul ya. 031. Muncullah tampilan siapa yang sudah mengajukan usulan. Kenapa di sini ada dinas ketahanan pangan, dinas pendidikan? Karena saya pakai user admin. Tapi kalau Bapak Ibu usernya nanti sebagai verifikator instansi, yang muncul adalah ASN yang memilih UNOR di lingkungan Bapak Ibu. Jadi kalau sekiranya dia UNOR verifikasinya dipilihnya dinas kesehatan, maka dia akan masuk ke UNOR verifikasi dinas kesehatan. UNOR BKPSDM maka akan masuk ke BKPSDM. Ya. UNOR rumah sakit juga akan masuk ke verifikatornya rumah sakit, ya, tidak akan salah kamar. Kecuali kalau ASN-nya ternyata yang memilihnya pada saat usul PDM memilihnya salah, ya. Seperti saya jelaskan tadi di awal, kalau saya misalnya saya stafnya BKPSDM, tapi ternyata saya memilih UNOR verifikasinya di rumah sakit, maka UNOR verifikasi saya akan masuk ke di rumah sakit. Ya, bukan masuk rumah sakit ya Bapak Ibu, tapi UNOR verifikasinya ya. Sedangkan di sini verifikator untuk BKPSDM ada disiapkan untuk memverifikasi staf BKPSDM, dan akhirnya verifikator BKPSDM tidak bisa melihat usulan PDM saya. Kenapa? Karena saya sudah salah pada saat memilih UNOR verifikasi. Ya. Dari kalau sekiranya kesalahan tersebut, saya memilih UNOR verifikasi salah, UNOR verifikator yang tempat verifikasi ini boleh menolak. Silakan ditolak. Monggo ditolak. Kan lebih baik kalau ditolak saja, karena yang lebih paham ini, riwayatnya ini, pendidikannya ini, atau riwayatnya ini, lebih pahamlah UNOR verifikatornya di UNOR verifikasi masing-masing. Ya. Jadi akan lebih baik kalau ditolak. Bukan berarti tidak memverifikasi, tapi karena datanya yang lebih paham adalah UNOR di tempat asal saya. Ya. Tapi kalau sekiranya kenal, kalau ternyata ini, ya kalau mau diverifikasi pun silakan. Tapi akan masuk ke approvernya dari rumah sakit atau dari yang salah ini. Tapi akan lebih baik kalau ditolak saja Bapak Ibu. Biar dia tahu, oh saya ini salah. Karena semalam saya coba untuk ternyata ada yang salah kamar masuk ke BKPSDM. Harusnya di guru SNPN 21, ternyata masuk dia di verifikasi BKPSDM, itu harus ditolak. Saya sudah tolak semalam, tapi berbeda dengan POKNS 2015, tidak ada tombol reset di sisi admin. Kenapa? Karena ada verifikasi, ya, verifikasi dari instansi, nanti verifikasi yang akan menolak. Inilah daftar usulan PDM yang masuk ke Bapak Ibu. Dalam hal ini admin ya. Nanti Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, datanya masuk sesuai dengan UNOR verifikasi. Jadi dari sisi admin saya bisa lihat semua siapa yang masuk ini. Nah nanti pada saat proses verifikasi Bapak Ibu tinggal klik edit.
Saya coba satu. Ya. Halo? Masuk. Halo? Tes. Masuk tak? Halo? Masuk. Mau pasang ini chargernya? Chargernya tuh. Charger. Itu yang di ruangan kakak. Jadi ini untuk editnya. Saya coba verifikasi ya, tapi saya tidak akan memverifikasi. Jadi saya hanya memperlihatkan caranya memverifikasi ya. Jadi sini, halo, halo, masuk. Jadi di sini saya coba memverifikasi Erwin Martadinata, Martawijaya ya. Ini unit verifikasinya dipilih Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kalau saya misalnya saya anggap diri saya sebagai verifikator Dinas Ketahanan Pangan, maka saya akan klik edit di sebelah kanan, ya. View tidak bisa aktif, view bisa aktif kalau sudah diverifikasi. View, edit, maka tampilan seperti ini. Bar di atas ada beberapa prosedur, ada 5 ya. Cari ini, pilih prosedur, input detail, verifikasi data, simpan berkas usul. Kita ada di langkah ketiga yaitu input detail ya. Jadi saya masih bisa edit. Masa kerjanya mungkin ada yang salah dari pengisian Pak Erwin ini ya. Tapi sekiranya benar jangan di ini atau tidak mengetahui data tersebut, silakan dilanjut aja. Tapi kalau misalnya saya tahu posisinya, oh ini bukan 3D, seharusnya 3C atau apa, silakan diperbaiki ya. Sekali lagi seperti yang saya bilang pada tempo hari, bahwa verifikator ini, approver ini bukan bermaksud untuk menyalahkan, bukan bermaksud sebagai algojo, tapi sebagai untuk memperbaiki data yang disampaikan ya. Dokumen pendukungnya ada di sini. Sekali lagi ini progresnya masih di input detail, jadi masih bisa saya edit ya riwayat datanya. Jadi sekira pun nanti kalau saya jahil atau verifikator jahil ya, saya bisa berubah ini. Tapi minta tolong dimohon untuk tidak menjahili data ini. Insya Allah yang Bapak verifikator sama approver ini insya Allah menyesuaikan dengan apa yang disampaikan. Jadi ini selanjutnya Bapak ya, Ibu ya. Jadi progresnya ada di input detail ya. Terus selanjutnya nah, kalau datanya sudah terisi semua, maka ada checklist bertanda hijau. Tapi kalau tidak terisi atau ada data yang kurang, ada tanda silang berwarna merah putih ya. Dicek semua ini. Dan satu lagi dokumen pendukungnya. Golongan 3D, maka SK-nya harus 3D ya. Maka harus 3D dan punya Pak Erwin Martawijaya. Jangan sampai nanti SK-nya 3D tapi yang terupload adalah SK orang lain. Review dokumen. Nah, ini SK pangkat. Benar namanya Pak Erwin Martawijaya. Tidak perlu mengecek kebenaran tempat tanggal lahir atau NIP atau apa, yang penting ini dicek namanya benar Erwin Martawijaya, terus pangkatnya 3D, berarti cocok. Yang diuploadnya adalah SK 3D ya. Yang ini fotokopian ya. Akan lebih baik kalau misalnya yang diupload ini adalah SK asli ya. Tapi
kalaupun ada ya Bapak Ibu ya, kalaupun ada SK asli ya akan lebih baik. Tapi sekiranya tidak ada yang diupload ini SK aslinya, akan lebih baik juga kalau misalnya yang diupload ini adalah SK pangkat yang dilegalisir, fotokopi yang dilegalisir. Ya. Kenapa? Karena ini bukan hanya berhenti di approver, verifikator dan approver, karena untuk pangkat ini akan berhentinya sampai dengan BKN. Ya. Tapi kalau sekiranya sudah diupload begini, mau diterima juga tidak apa-apa. Ya. Jadi dipersilakan aja Bapak Ibu di uploadnya mau yang fotokopi tanpa legalisir, ya. Tapi sarankan untuk lebih baik upload yang aslinya kalau ada, kalau tidak ada upload fotokopi yang dilegalisir. Tapi kalau yang bersangkutan tetap kekeh mau upload fotokopian, ya sudah tidak apa-apa lah, ya, nggak usah terlalu dipermasalahkan, ya. Oke, selanjutnya progresnya sudah ada di verifikasi data yang di keempat ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya, oke, berarti ini dari sisi data sudah oke, dari sisi dokumen juga sudah oke. Silakan kita klik selanjutnya. Ya, jadi ini datanya. Kalau sudah oke, silakan diterima. Kalau misalnya salah, silakan ditolak. Atau misalnya tadi SK-nya bukan atas nama Pak Erwin, kata SK-nya bukan 3D, padahal upload-nya di SK 3D. Cantumkan apa ini. Contoh ya Bapak Ibu ya. Sudah contoh ya. Jadi yang diupload. Apakah terakhir baik Kak? Sekali terakhir baik. Ini tidak perlu ada rekomendasinya apa. Terakhir Tapi kalau ditolak tetap harus mencantumkan catatan rekomendasinya apa. Jadi biar yang bersangkutan langsung tahu, oh ini kekurangan saya. Ini ada kekeliruannya yang ini. Ya. Ini dari sisi verifikasi. Ya. Nanti kalaupun nanti sudah terverifikasi, ya. Masa kerja kalau ada PMK. Nggak bisa, Bos. Error. Di sisi ini, kalau sudah terverifikasi, coba lihatkan terverifikasi. Aksesnya ada. Sudah bisa. Ini keluarga baik. Istri Kalau anak. sudah terverifikasi, seperti saya sudah coba memverifikasi. Mohon maaf ini dari sertifikat BKPSDM, saya mencoba memverifikasi punya saya sendiri. CLTN itu cuti luar tanggungan negara. Penghargaan tanda jasa. Ada masukan. Organisasi. Kalau ada masukan. Cak kamu apa dia? Orang Taruna. Apa organisasi kepemudaan itu nah. Dikit, aku dikit. Dikit SK keluarga itu lah. Ini sepertinya error lagi Bapak Ibu dari BKN-nya. Jadi datanya hilang lagi, ya. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu untuk verifikasi. Sedangkan untuk approver dari menu sini ternyata menunya hilang, mungkin lagi maintenance. Tapi untuk langkah kerjanya hampir sama, ya, hampir sama seperti yang tempoh hari saya bahas. PLT lah belum belum PLT kamu tuh kati nih kan bupati ya sama PLT katin sebab PLT bupati jadi harus login FIASN. Ini juga sama seperti tempoh hari. Nah ini untuk approvernya. Berhubung saya tidak bisa login sebagai approver karena di sistemnya ternyata menu approver belum aktif. Ya, hari Kamis kemarin sempat aktif, ya. Dari Batu Raja Barat sudah konfirmasi kenapa menu approver tidak masuk. Sudah saya tanyakan ke BKN, masih kayaknya proses maintenance untuk approver.
Jadi selesai kita fokus ke verifikatornya dulu, memverifikasi ya semua usulan yang masuk dan menyesuaikan lagi dan dicek lagi apakah benar ASN ini merupakan ASN di lingkungan kita atau bukan ya. Jangan sampai nanti yang bukan ASN-nya BKPSDM masuk terus terverifikasi. Akan lebih baik kalau ditolak. Bukan berarti tidak mau memverifikasi, tapi yang lebih tahu adalah honor verifikasi tempat di unit kerja yang bersangkutan. Ya. Jadi mohon maaf. Bapak Ibu. Halo. Putus. Ya. Putus. Ada. Oh, ada ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau approver ini tidak bisa saya praktekkan. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau ke sini ya, mau yang ke sini nanti adik-adik ini insya Allah siap memperlihatkan bagaimana kerjanya ini ya. Bagaimana teknisnya verifikasi dan approver ini. Ya. Insya Allah ini tidak akan sulit karena hanya satu usulan pemutakhiran data per riwayat. Tapi diingat lagi satu orang ASN itu minimal setidaknya 12 riwayat. Jadi kalau misalnya di lingkungan Bapak Ibu ada orang 50-an, 50 kali 12 riwayat. Jadi sekitar 600-an ya. 650 ya, 600 riwayat. Jadi tidak usah diperumit, tidak usah terlalu apa itu istilahnya. Setidaknya kita bisa membantu, oh ini tidak apa. Tapi ada yang harusnya kita tegas. Misalnya tadi seperti saya tadi SK3D, seharusnya saya upload SK3D, tapi saya uploadnya SK3C. Itu harus diperbaiki demi untuk data yang lebih baik ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf untuk approver belum bisa saya praktekkan. Ada yang kita lanjut ke sesi tanya jawab aja Bapak Ibu ya. Nah, unmute-nya di mana Mas? Unmute. Jadi mereka tetap harus unmute sendiri. Oke, silakan Bapak Ibu siapa yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Ini Pak, aku Samson dari Dinas PU Penataan Ruang. Ya. Pas kita di verifikasi tadi kan menolak Pak ya. Ya. Di orangnya di SMA SPK-nya tuh Pak, dia merah lagi. Iya, karena ditolak ya Bapak. Ya Pak, ya. gitu Pak. Karena banyak ada yang tadi sudah nyoba upload, kan dia lupa anukan SK Pak. Ya. Jadi kalau sekiranya diterima, jadi progresnya adalah diterima terverifikasi instansi. Sekiranya ditolak, kembali lagi bertanda merah untuk diperbaiki. Ya. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Langsung aja unmute Bapak Ibu. 2021 beda lagi. Dimas bisa tadi Mas. 2021 Ada lagi? Dari nama? Tapi tahun depan. Jadi lagi nggak tanya jawab. Jadi, mohon maaf ini satu dulu. terkendala karena sistemnya masih sering error ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Teknologi kalau ya. Atau ada dari chat? Ini sih kayak yang
Yang pakai itu kan? Maisab beda ya. Yang ini kan? Maisab beda dikasih ya. Dari Dikasih ya. dari Tes. Kecamatan Menggandonan ada pertanyaan, Nampaknya kita. Iya. apa data anak Mendetek misalnya ada kuning sih, Pak. masukkan semua? Saya sarankan Iya. masukkan semua Bapak Ibu. Akan lebih baik Ini kalau gambarnya, ya. dimasukkan. Ya. Alhamdulillah, dong. Jangan ada data yang tertinggal. Hijau dong. Karena data keluarga Ulokan, ini ulokan. menyangkut nama Nah, ini siapa? Lanjut ke ini lagi. Nah, masih baca. nama ayah ibu dan juga Saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, Belum ada kalau nama anak ini dimasuk di Masuk dari yang Agung Kelurahan Tajam Kayak gitu. Tapi tunggu dulu kan. Iya. ada ya? Nggak bisa Pak kita. terus. Ada. Jadi data keluarga ini saya minta untuk dimasukkan semua saja, ya. Betul, keluarga. Sama dengan sama ketentuannya ada jabatan yang baru. Ada lagi Dimas? Jahit. Halo. Ya. Oh, untuk ijazah. Oke, baik. Ada pertanyaan tadi, tapi namanya tidak tercantum. Untuk ijazah dan transkrip ini apakah harus menjadi dalam satu file? Dari sisi fieldnya atau sisi kolomnya berbeda. Jadi kolom ijazah harus diupload di ijazah, transkrip harus di transkrip. Jadi ada dua file yang harus Bapak siapkan. Ya. Jadi file ijazah dan file transkrip nilai. Ya. Dan mengingatkan bahwa maksimal filenya, PDF-nya 1 MB. Ya, jangan lebih dari 1 MB. Tidaknya 950 kilobit. Ya. Ada lagi Mas? Logan. Kenapa? Oh, Lugan silakan Pak Dedi. Ganteng benar Pak Dedi. Silakan Pak. Nah, ini kami ada 2 kasus di Kecamatan Logan. Mereka naik pangkat April kemarin kan? Ya, siap. Jadi di My SAPK pangkatnya sudah naik. Tapi untuk SK otentik untuk tertulis kan belum ada. Jadi untuk pembuktian gimana caranya itu Pak Mip? Oke, siap. Itu aja Pak. Ya. Jadi langsung saya jawab untuk SK. Kalau di sistemnya sudah masuk SK pangkat terakhir, ya mungkin periode April atau periode Oktober ini mungkin sudah tercantum di sistem SAPK. Ya. Ya. Bukti fisik belum ada, ya. Upload saja dokumen sesuai dengan SK yang ada. Misalnya saya naik pangkat periode April 3D. Seharusnya sudah ada SK karena ini sudah bulan Agustus, tapi belum dapat SK sahnya. Jadi yang saya upload itu adalah SK 3C. Oke, siap, mengerti. Saya perbarui datanya adalah SK golongan pangkat yang ada SK atau bukti fisik yang sah. Gitu. Ya. Gimana Pak Dedi? Oke, siap. Oke. Terima kasih. Gimana ada lagi? Iya. Oke, dari Pengandonan lagi. Legalisir ya. Jadi legalisir ini kita tidak usah terlalu keras ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup legalisirnya di instansi Bapak Ibu saja. Siapa yang berwenang di instansi Bapak Ibu ya. Kalau sekiranya sempat ke BKPSDM ya silakan untuk kita legalisir ya Pak Sekban atau Pak Kaban nanti yang legalisir. Walaupun sekiranya ada ya Bapak Ibu. Tapi sekiranya nanti legalisirnya dari dinas atau dari kecamatan atau dari kelurahan ya monggo silakan aja Bapak ya. Yang mana yang ada, yang mana yang bisa. Ada lagi nih? Halo. Ada lagi dari Bapak? Dinas Pertanian. Oke siap Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Halo, halo. Iya Pak, silakan Pak. Dari Dinas Pertanian. Iya Pak, silakan Pak. Ini yang ingin kami tanyakan, yaitu yang pertama mengenai riwayat keluarga. Kalau orang tuanya sudah meninggal,
baik bapak maupun ibunya meninggal itu masih dimasukkan juga atau tidak? Lebih baik dimasukkan, Pak. Tapi Ya. setidaknya kan tahu namanya ya Bapak Ibu ya. Iya. Namanya siapa, si Tapi- A, si B, mungkin tanggal lahirnya yang lupaan atau tidak tahu, boleh dibuat kira-kira gitu, Pak. Dibuat Iya. almarhum atau almarhumah keterangannya. Kalau namanya itu tetap ya tanpa almarhum, tapi di ini ya Pak ya, di datanya ya almarhum ya. Ya di Iya. datanya itu ada data almarhum dan tanggal meninggal gitu Pak. Jadi kelihatan oh ini beliau ini sudah almarhum. Gitu. Nah, untuk data pasangan silakan diisi, begitu juga anak juga Pak. Harus dicantumkan semua ya untuk semuanya juga. Terus data misalnya, mohon maaf ini Pak, kalau sekiranya sudah ada yang punya 2 pasangan gitu ya Pak ya, istrinya kedua, istri pertama sudah cerai, istri pertama tetap harus dicantumkan Bapak. Istri pertama ya, Ya, kalau walaupun dia sekiranya sudah nikah kembali. sudah cerai, istri pertama tetap cantumkan, istri kedua juga. Karena kenapa? Karena kalau terutama kalau ada anak dari istri pertama, anak dari istri pertama ini harus mencantumkan, harus dipilih siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya. Ya. Kalau sekiranya kita tidak cantumkan nama istri pertama atau pasangan pertama, anak ini nanti siapa sih bapaknya, siapa ibunya? Walaupun Pak Ya, yang bapak istrinya kandungnya meninggal, ya. dia kawin lagi tetap juga Pak. Walaupun meninggal Bu, tetap harus dimasukkan. Karena histori. Terus anak juga jangan berpikiran bahwa ini tidak lagi dalam tanggungan. Tetap harus dimasukkan. Semua data anak yang tidak lagi berada di dalam tanggungan tetap dimasukkan. Nah, walaupun yang bersangkutan Sudah sudah berkeluarga. almarhum atau sudah berkeluarga, tetap harus dimasukkan. Karena ini histori atau riwayat keluarga. Nanti pada saat usulan pensiun, otomatis nanti ya Bapak Ibu ya, siapa penerima ahli waris, nanti otomatis secara sistem akan memilih. Oh ini tidak lagi berhak sebagai penerima ahli waris. Ini masih boleh gitu Pak. Ya. Bukan di sekolah itu bukan. Terus juga diperiksa lagi, dipastikan Sekolah juga ini untuk saya di lingkungan Bapak Ibu ya. Bidang SMP Kalau saja. sekiranya punya pasangan kedua, pastikan bahwa nama pasangan kedua sudah masuk. Guru itu Jangan baik. sampai nanti data istri pertama atau pasangan pertama, tapi pasangan kedua tidak Tolong masuk. dibantu untuk yang di PT. Nah, karena nanti usulan pensiun keluar nanti SK siapa penerima ahli warisnya. Cuman Keluar nanti nama ahli warisnya, nama yang bukan pasangan lagi. Yuk bantu. Karena bukan hanya mereka aja. Sudah ada beberapa kejadian. Karena aku pun Data juga di tidak SAPK tahu karena tidak terbarukan. aku menganggapnya satu Jadi tim datanya, itu data orang istri. kan kamu mau lepas satu. Masih. Itu tugas kamu, itu tugas Tidak diceraikan secara sistem. Ya, masih tercantum istri tersebut. utama Tapi kita pada saat pengajuan ada di BUP bidang kita pensiun, dulu. Kayak akhirnya kami penerima pensiunnya sekretariat adalah pengelola. yang tercantum di sistem. itu tanggung jawab Padahal kami. yang bersangkutan sudah bercerai dari Mitra untuk peneliti SKB dengan dipaut itu tanggung jawab dia. Kan Bapak Ibu. Ada lagi? Ya, Ini yang tidak- mengenai PMK itu, kalau tidak ada SK PMK itu gimana itu Pak? PMK ya Bapak Ibu ya, peninjauan masa kerja ya. Iya. Peninjauan masa kerja itu kalau sekiranya tidak ada, Ya, nanti pada saat memasuki PDM, ya, masuk ke PDM tersebut nanti ada di pojok kanan itu data sudah sesuai. Nyaris Itu data sudah sesuai. Sudah sesuai. ya ini kan Jadi dengan kalau tidak ada ya, gimana kita bisa mengadakannya ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup diklik saja data sudah sesuai. tidak. Ada lagi? Tadinya saya kan minta nih. Kalau ini, kalau Biar- untuk kalau ada data yang salah kan, itu gimana Pak caranya itu? Kalau data yang salah pada saat PDM ya Bapak ya. Kalau pada saat PDM silakan diperbaiki. Aku berdayakan mereka. Jangan si Argo ini diam saja. Bu,
Silakan diperbaiki. Bentar Bapak Ibu. Bentar. Nah, pertanyaan silakan di-unmute lagi. Jadi kalau misalnya ada data PDM yang salah, silakan diperbaiki. Terus upload berkasnya yang benar, ya. Karena ini pemutakhiran data mandiri ini sekaligus juga untuk memperbaiki data, ya. Data yang sudah benar, ya. Yang tahu data yang benar itu ya Bapak Ibu ASN ini. Bahkan BKPSDM pun belum tentu atau tidak bisa memastikan data ini benar. Karena udah beberapa tahun ini seringkali data yang di sistem kita di SAPK BKN ini tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, ya. Silakan diperbaiki Bapak Ibu melalui PDM. Tapi sekiranya tidak bisa diperbaiki melalui PDM, silakan menghubungi BKPSDM untuk kita coba cari solusi gimana perbaikannya. Iya. Silakan Kecamatan Putih, ada raise hand ya. Ada lagi Kecamatan Nongkiti kayaknya tidak ada pertanyaan. Ada lagi yang lain? Jelas ada lagi ya? Ya. Dari Dinas Pariwisata ya. Dari Dinas Pariwisata ada pertanyaan melalui chat. Seandainya ada kesalahan memverifikasi, ya, apakah bisa dirubah atau tidak, jangan takut. Walaupun salah juga nanti tidak akan berefek atau berdampak apapun. Nanti tinggal dilaporkan ke sisi admin ya Bapak Ibu ya. Dari laporkan ke BKPSDM bahwa kita ada kesalahan gini atas nama NIP siapa. Nanti kita coba bantu untuk cek apakah ini bisa di reset lagi atau gimana, ya. Jadi jangan khawatir ada kesalahan, tinggal lapor ke sisi admin di BKPSDM. Ada 3 orang admin di sini, insya Allah siap membantu. Ada lagi Dimas? Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan di raise hand Bapak Ibu. Dari Batu Raja Barat ada Mbak Kris. Oh ya, tempo hari ada pertanyaan dari Mbak Kris Batu Raja Barat menanyakan apakah yang sedang dalam hukuman disiplin wajib ikut PDM, tetap wajib. Sampai sekarang belum ada dari BKN-nya gimana, apakah wajib bagi yang mendapat hukuman disiplin atau tidak. Tapi kalau menurut asumsinya bahwa seluruh ASN aktif atau tidak dalam pemberhentian wajib ikut pemutakhiran data mandiri. Namun untuk lebih pastinya nanti saya pastikan dulu ke BKN ya Mbak Christine atau instansi lain dengan permasalahan yang sama karena ASN-nya sedang di dalam masa hukuman disiplin. Saya lupa ada mendapatkan cuti di luar tanggungan negara selama 3 tahun, saya lupa instansinya mana. Tolong dihubungi untuk tetap mengikuti PDM ya, atau setidaknya dibantu dari instansi, jangan sampai tidak ikut PDM.
Oke, ada lagi? Ada yang raise hand nggak? Oh ya, ini juga kita Zoom ini kita record di PC kita, di laptop, tapi juga bisa disaksikan melalui YouTube channel kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah di-share sama adik-adik ini kanal YouTube-nya ya, terus juga kalau mau ditonton ulang atau apa silakan, dan juga di YouTube itu sudah banyak beredar gimana caranya memverifikasi. Ada yang resmi dari BKN, ada juga yang sudah dibuat secara pribadi. Tapi saya lihat itu bisa dipakai kok, bisa untuk menjadi acuan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Mbak Yasi? Ada? Oke, sudah. Ada? Sepertinya di YouTube kayaknya lagi error lagi, jadi nanti recordingnya ini kami upload ke YouTube ya. Nanti ada yang nanya kan nanti Kalau bisa ditonton ulang, bisa, insya Allah bisa. Recordingnya nanti kami taruh di YouTube channel. Ya. Mbak Levi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, oke, terima kasih banyak. Nanti silakan dicoba dalam batasan koridor yang sesuai ya. Sekiranya ada masalah silakan ditanyakan ke kami. Oh ya, satu lagi dari pengandonan, apakah nama jabatan ditulis sesuai dengan di-ekin atau gimana? Sesuaikan dengan SK-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau SK pelaksana itu, kalau kebanyakan nyebutnya SK Tukin, bukan pelaksana lagi, tapi analis mungkin ya, atau peranata komputer, atau pengelola sistem informasi atau apa. Karena di sistem kepegawaian juga tidak mengenal lagi yang namanya fungsional umum atau pelaksana, ya. Tapi langsung fokus jabatannya apa sih? Analis, ya, analis kepegawaian, pengelola sistem informasi, peranata komputer. Kita dapat SK-nya kalau yang kayak saya ini SK pelaksana ya 2019 bulan Desember. Nah, tapi adik-adik yang CPNS ini, adik-adik yang terbaru ini jabatannya sudah melekat di SK CPNS. Ya. Disesuaikan dengan jabatan yang ada SK-nya. Sekian Bapak Ibu, apakah ada lagi? Kalau sudah ada, kita tutup dulu sesi hari ini. Kalau sekiranya masih dirasakan kurang penjelasan saya, silahkan datang. Nanti kita perlihatkan begininya langsung di sistem. Ya, insya Allah mungkin kendalanya di sistem hanya untuk 1-2 hari ini. Dan demikian Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung via WA ke adik-adik yang nomornya sudah saya share tempo hari. Ya, materinya juga sudah di-share. Materinya juga sudah akan kami share juga sistem ngecek. Ya. Link materinya juga tetap sama seperti yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kali ada materi, insya Allah kami akan upload di channel. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan permohonan maaf. Kenapa? Karena sistemnya ternyata tidak berjalan sesuai dengan kehendak kami. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu
Surabaya sama sini ya. Putra sama itu ya di dalam CPNS. Kalau kau kan tahu, walaupun ada nama di situ tidak apa enggak. Pelantikan CPNS pada itu. Putra Melo besok Kak. Putra Melo. Ya, Putra Melo. Memang ada memang. Jauh ya Kak, sore Kak. Aku pikir memang dia yang mengatakan bapaknya. Sampai di kecamatan. Sampai di kecamatan. Iya, tapi waktu itu belum ada. Ya, Bapak Ibu, dari Dinas Pertanian. Nanti kita share materinya di grup kepercayaan. Mohon izin Bapak Ibu, saya akhiri Zoom meeting ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.